Shalom, selamat malam teman-teman. Senang banget bisa kembali lagi di Be With You. Teman-teman, sebelum kita mulai Be With You kali ini, ada hal penting yang gue mau umumin nih buat teman-teman. Teman-teman tentu kangen kan dengan korem kita. Nah, saya juga kangen dengan teman-teman semua. So, mari kita berkumpul nanti di pertemuan Zoom kita yang pertama. Korem akan mengadakan New Year Gathering untuk setiap anak Korem di tanggal 31 Januari pukul 4 sore. Teman-teman nantikan ya publikasinya dan save posternya, save the date di kalender, reminder, jangan sampai kelewatan. Ya, kami senang banget kalau bisa nanti bersekutu bersama lagi dengan teman-teman di tanggal 31 nanti. Oke teman-teman, tolong diingat, dan sekarang mari kita siapkan hati kita untuk memulai Be With You. Sepanjang tahun kemarin Tuhan sudah menyertai kita, dan sebentar kita akan memulai perjalanan yang baru di 2021. Nah, dengan hati seperti apa kita harus jalan? Mari teman-teman kita sediakan waktu untuk merenung. Teman-teman sebelum mengenaikan pujian, mari teman-teman ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini. Bahkan di tengah pandemi yang sulit sekalipun, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita memang tidak akan tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Namun, perlu kita ketahui bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita kapanpun dan dimanapun. Kita akan selalu tenang bila kita bersandar kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian still.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam ini kami punya kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kami sepanjang tahun lalu, dan sekarang kami akan memulai tahun yang baru. Tuhan, tolong kami untuk merenungkan penyertaan Tuhan. Kami melihat bagaimana Tuhan menjaga kami sepanjang tahun ke depan. Tuhan yang arahkan hati dan pikiran kami hanya kepada firman Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon kiranya Engkau yang memberkati waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Oke, tahun baru berbicara tentang harapan baru dong, Lau Sofanoel. Wishes. Oh yes, selalu dikaitkan dengan itu ya. Benar. Nah, pertanyaan gue, apa yang menjadi harapan tahun baru lo? Tesla. Itu kayak WhatsApp yang gue kirim. Gue dong, tanya dong. Gak usah apa harapan Menang tahun baru? Tesla, katanya mau di giveaway. Kan? Ini sesat semuanya. Ngajarin tahun baru nyari Tesla. Iya, gimana sih? Itu sih emang pendahulunya siapa sih? Oke, jadi berbicara tentang tahun baru nih, pasti dong ada harapan-harapan yang kita harapkan gitu ya, yang kita Bener, pasti impikan, selalu cita-citakan, bahkan mungkin dalam hal kecil, apa ya, komitmen bangun pagi misalnya gitu ya, atau komitmen menyalakan kamera di depan Zoom. Nah, itu juga susah tuh. Iya, jujur Signal. saya tidak punya komitmen itu. Mohon maaf teman-teman. Unstable. Setidaknya- Unstable terus wifi-nya soalnya. Setidaknya bangun setiap Oh, iya. pagi kelas itu udah bagus Oh, loh. bagus ya. Tinggal air gitu doang ya. Oke, nah sebenarnya kalau berbicara tentang harapan, maka ya kita pasti punya rintangan dong ya. Yakin nggak ada rintangan? Atau lu pikir jalan lu setiap tahun baru pasti lurus-lurus aja nih? Nah itu tuh yang bikin aku tuh males bikin ini. Komitmen ya? Bukan komitmen, apa sih bilangnya kalau ini tahun baru kemarin? Apa sih? Resolusi. Oh, iya, resolusi. Soalnya udah tahu. Pasti gagal lagi. Iya bener, ada rintangan pasti gagal lagi. Jadi kagak usah bikin dah. Biasanya cuma seminggu sih ya. Seminggu di awal itu bagus, 3 hari biasanya. Paling bagus waktu bikin, setelah besoknya Besoknya. udah. Ceritanya begitu sih ya, tapi ya memang ya ketika kita berbicara tentang harapan, cita-cita, resolusi atau apapun lah ya namanya, pasti kita harus sadar bahwa itu semua tidak akan berjalan dengan mulus. Betul. Tapi itu seharusnya tidak menjadikan diri kita excuse sih sebenarnya ya, benar gak sih? Iya bener, antara bener dan tidak sih ya. Tahu sih Tahu teorinya, sih. cuman nyatanya prakteknya sih iya. susah ya. Balik lagi gitu ya. Nah, tapi hari ini kita mau sama-sama membaca satu bagian firman Tuhan nih, Lau Sofanoel, sehingga waktu kita menjalani harapan, cita-cita atau apapun lah ya, resolusi atau apapun, Perjalanan tahun 2021. perjalanan 2021 yang kita tidak pernah tahu nih akan berakhir seperti apa gitu ya, kemasukan virus lagi atau enggak, mau diinstal ulang apa enggak kan nggak bisa tuh ya. Nanti virusnya corona full. Iya. Jadi maksudnya ya ketika itu tidak bisa diinstal ulang tapi kita tetap berjalan atau menjalaninya itu tetap full bensin gitu loh, full tank gitu ya. Oke, gimana kalau kita baca dari firman Tuhan nih, Sobat Noel? Yes. Kita baca dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Ya. Gua malah Sofanu akan membacakannya ya, guys. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah ini loh Sobat Noel, ternyata ketika kita menghadapi rintangan, halangan, hambatan atau apapun di dalam kehidupan kita, ada janji sesuatu, Tuhan ada gitu ya, janji ada Tuhan nih. Ini indah banget loh, Se. Ih bagus banget, Ini- apalagi yang tadi yang kita baca terakhir, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada virus apa kagak ada virus selama-lamanya gitu. Ya, Kok berasanya kayak pakai cheat ya, Se? pakai cheat apa? Main game pakai cheat, jadi gak bakal ada Oh iya, susahnya. nggak akan. Jadi hidupnya everlasting terus iya. gitu yang lambat Iya, gitu. apakah ini maksudnya berarti hidup itu tidak akan ada susahnya sama sekali, Se? Oh enggak, bukan begitu sih. Kita Kan sih janji Tuhan begitu. jangan lupa ini berbicara Tuhan
penjaga Israel. Oke, nah berarti berbicara tentang Tuhan penjaga Israel, sebenarnya hidup kita itu butuh ada yang jaga. Berarti sebenarnya ada rintangan dong, ada hambatan, ada kegagalan, tapi kita masih bisa tetap ya jatuh mungkin, tapi kita masih bisa tetap melalui itu semua gitu. Bukan tidak ada rintangan, tidak ada hambatan segala macam ya, Lost of Fanuel. Begitu sih. Oke, nah jadi yang menjaga kita itu adalah Tuhan. Jadi bukan solusinya dulu nih Lause yang penting ya. Bukan. Tapi siapa nih yang jagain gitu ya? Siapa yang menjaga kita. Nah mungkin kan tahun 2021 nih ketika lu bilang ada resolusi, ada harapan, ada apa yang namanya pencapaian-pencapaian yang ingin dicapai. Nah pasti kita kan ada sesuatu yang bisa kita pegang nih kan gitu ya. Kalau misalnya kita naik tangga ada pegangannya nih. Lu punya pegangan apa nih? Apa pegangan ya? susah ya kayaknya Iya. cari pegangan. Mungkin pegangannya itu kenyamanan sih Lause. Maksudnya Kenyamanan. berharap di 2021 itu Tetap online. Wah lu sih parah lu. parah mainnya buka aib di depan kamera. Males sama sorry. Lause Stefania. Gitu. Oke, gimana? Tahun 2021. Nah, lupa Oh, ya kan? Pegangan lu apa? Pegangannya ya mungkin kenyamanan ya karena kan uang belum punya Lause iya, gitu. oke. Jadi berharap selalu ada tempat untuk nyaman dan aman gitu. Tempat untuk nyaman dan aman. Gue pernah ketemu teman-teman gue juga sama. Apa yang menjadi pegangan hidup lu di tahun 2021? Apa yang membuat lu merasa yakin lah menjalani 2021? Dia bilang ini, yang membuat dia yakin itu dia mau pergi ke sebuah tempat di luar sana. Di luar sana. Di luar sana, karena di luar sana boleh nggak pakai masker katanya begitu. Nggak perlu disebutkan negaranya. Iya, oke. Iya gitu, katanya dia pengen sekali pergi ke sana gitu. Ya ada banyak sih ya contohnya. Mungkin bisa sebutin lagi yang lain? Mungkin hal-hal yang kita yakini bisa menyelamatkan hari-hari kita ya Lause ya. Bisa membuat kita senang terus, entah itu kondisi soal sakit penyakit, kesulitan ya apapun, atau mungkin kekangan orang tua. Iya, tiket-tiket VIP maksudnya Ya, gitu kan. begitu benar. Nah, tapi sebenarnya ya berbicara tentang pegangan yang ditawarkan atau pegangan-pegangan yang kita anggap ini akan menjamin kenyamanan dan keamanan kita. Sebenarnya itu berbicara tentang sesuatu yang sifatnya itu sementara sih Lause. Tidak akan bisa berbicara tentang sesuatu yang tadi kita baca dari sekarang sampai selama-lamanya itu nggak mungkin gitu, karena itu ada batasannya gitu. Kayak kalau kita main game tuh cuma 2 jam gitu atau setengah jam gitu ya. Jadi sebentar kita rasa oh itu menyenangkan, tapi Iya. lama-lama kok bosenin lagi gitu. Iya, bosenin lagi dan Sejenak kita rasa aman, ternyata oke, di tempat lain sehat, tapi nggak lama ada virus lain. Virusnya virus hati Iya, misalnya. iya sih. Sakitnya sakit hati, bukan Iya. sakit fisik gitu. Iya, nah itu sebenarnya Tak terlepas jadi ya. iya, Mas, ya? sebenarnya itu sesuatu yang sementara sih, sesuatu yang sifatnya tidak pernah bisa kita sandari terus-menerus, tidak pernah berdiri kokoh terus-menerus gitu. Jadi ada batasan waktunya, tidak pernah berbicara tentang dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu loh Lause Fanu gitu dan teman-teman sekalian. Nah, termasuk di tahun 2021 ini sebenarnya bagian firman Tuhan itu mengajak kita untuk melihat kepada suatu tujuan gitu lah, kepada sesuatu yang menyertai kita dan berbicara tentang tujuan dari perjalanan hidup kita gitu loh. Jadi kan seringkali nih perjalanan hidup kita tujuannya apa? Dapat duit banyak gitu ya. Mimpi kita Lause, tadi itu di mimpi awal ya? kita disebutin Iya. 1, 2, 3 Iya. Tesla. Salah ya? Giveaway Tesla. Cuma 1,5 gitu. Lanjut. Wah, kamu nih suka membuat saya ingat pada iklan. Oke ya, jadi sebenarnya waktu kita berbicara tentang tujuan, maka sebenarnya tujuan hidup kita itu tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Tujuan hidup kita itu berbicara kepada Tuhan yang menciptakan kita, itu loh Lause. Kalau nggak salah tadi Mazmur yang kita baca ada keterangannya itu ya. Mazmur ziarah ya Lause ya? Iya betul. Ada Ziarah itu urusannya apa nggak sih? sama itu? Lause? Ziarah itu sebenarnya berbicara tentang apa sih? Saya belum pernah coba lakuin. Ziarah ke makam. Sebenarnya ziarah itu sebuah perjalanan sih Lause Fanuel, dan
Mazmur ini adalah salah satu mazmur yang dinyanyikan oleh orang-orang Yahudi zaman dulu ya, orang-orang Israel ketika mereka akan ke Yerusalem. Mereka akan celebration, jadi akan merayakan gitu ya. Dan ada 3 hari raya orang Yahudi di mana mereka yang cowok-cowok tuh biasanya pergi ke sana. Dan ini adalah salah satu mazmur yang dinyanyikan ketika mereka sedang menuju kota Tuhan itu, menuju akan Tuhan itu gitu. Sembari mereka membawa sebuah persembahan gitu. Dan ini merupakan sesuatu yang bukan melelahkan tetapi menggairahkan, menggirangkan hati kita. Nah, sama seperti perjalanan tahun 2021, sebenarnya perjalanan yang kita nggak tahu pasti. Tapi seharusnya perjalanan ini ketika kita jalani bersama dengan Tuhan yang menjaga kita dan menuju pada sesuatu yang Tuhan juga itu sendiri gitu ya, itu harusnya menggairahkan hati kita. Kenapa coba lo, Sufan? Jujur bukan karena Tesla dong ya. Yang mungkin karena itu kekal, Sah? Ya, karena itu kekal dan sudah digenapi oleh Tuhan itu sendiri. Jadi sebenarnya hari raya itu mengajak orang Yahudi pada masa itu untuk mengingat dan mengingat akan karya Tuhan yang begitu besar, sehingga waktu mereka ziarah itu mereka membawa sesuatu dengan sukacita yang sukacita yang tidak terbendungkan, sehingga itu tidak menjadi beban tetapi menjadi gairah mereka untuk ya bentar lagi kan kayak begitu tuh ya, bentar lagi nih kita sampai ke Yerusalem. Nah seperti itu sih loh, Manuel. Jadi apa yang sudah Tuhan perbuat itu membuat mereka senang, bersukacita. Nah ini berbicara lagi ketika kita membaca Mazmur 121, maka sebenarnya ini berbicara tentang Tuhan yang menyertai kita dan ini membawa kita kepada Tuhan untuk mempersembahkan diri. Jadi ketika kita bicara Tuhan itu pelindung kita di dalam setiap langkah kita, tadi katanya matahari, bulan, pagi malam, terus keluar masuk, itu berarti bukan tentang kita ya loh saya, tapi tentang perjalanan kita mengasihi Tuhan begitu. Iya, membawa diri kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita gitu ya, sudah terlebih dahulu mati untuk kita, memberikan hidupnya buat kita. So ketika kita menjalani segala sesuatu yang penuh dengan rintangan, kita tetap bersama dengan Tuhan dan kita tetap bersukacita karena kita tahu kita mau mempersembahkan kepada Tuhan juga yang sudah terlebih dulu memberikan sebuah kemenangan bagi diri kita. Itu sih Manuel. Dan kalau bangsa Israel hari itu hanya untuk momen ziarah, karena mereka belum mengalami penebusan Tuhan Yesus, berarti kita sebenarnya ada dalam perjalanan ziarah ya setiap hari lah. Iya, perjalanan ziarah itu bukan menjarah ya, ziarah. Takut Indonesia salah. banget deh kamu. Iya. Ya, jadi maksudnya itu yang seharusnya membuat kita bersukacita sih Sofanu. Seperti apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam Yohanes 16 ayat 33. Ini berbicara tentang sesuatu yang kita alami, sesuatu yang kita hadapi di dalam dunia ini, tetapi jangan pernah lupa bahwa apapun yang kita hadapi itu tidak pernah bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak pernah bisa menghambat kita untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu menghancurkan segala hambatan, menghancurkan segala rintangan itu. Nah, gue bacain ya dari Yohanes 16 ayat 33. Bunyinya seperti ini, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah ini indah sekali nih. Kita akan mengalami bukan hanya penderitaan, tapi penganiayaan. Tetapi kita harus tetap stand firm. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menjanjikan bahwa, bukan menjanjikan, sudah menggenapi bahwa dia sudah mengalahkan dunia. Sang pelindung itu sudah mengalahkan dunia buat kita. Atau dengan kata lain sudah mengalahkan dosa kita. Begitu ya, penjaga kita itu tidak tertidur dan tidak terlelap. Dan sudah mengalahkan semuanya. Jadi sebenarnya berbicara tentang proteksi yang tidak pernah tidak pernah gagal, tidak pernah bisa kita hancurkan oleh apapun, tetapi proteksi yang menjamin kita selamat sampai kepada tujuan yang ultimate, yang agung itu gitu. Indah banget sih sebenarnya Mazmur ini ketika teman-teman sama-sama merenungkan masuk tahun 2021, mari kita kembali melihat ini sebagai sebuah perjalanan ziarah bersama Tuhan yang tidak pernah tertidur menuju Tuhan yang sifatnya kekal dan tidak bisa
digantikan oleh apapun. So guys, mari kita sama-sama ambil waktu tenang. Kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita merenungkan kembali nih selama 2 minggu ini. Kita merenungkan apa sih yang menjadi harapan kita gitu ya. Tapi yang terlebih penting, apa sih yang menjadi pegangan hidup kita dan apa sih yang menjadi tujuan utama kita waktu kita membuat resolusi, membuat harapan, cita-cita. Apakah itu sekedar berbicara tentang diri kita? Ataukah sebenarnya berbicara tentang Tuhan yang kekal, Tuhan yang menjaga hidup kita. So mari kita sama-sama mengambil waktu tenang, kita sama-sama berdiam diri, kita refleksikan, kita pikirkan ulang tujuan hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ketika kami boleh ada hari ini di tahun 2021, ingatkan kami bahwa kami bukan lagi hidup untuk diri kami sendiri, tetapi kami hidup untuk Tuhan yang rela memberi diri untuk kami. Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami. Bukan hanya mencapai atau memuaskan hidup kami, tetapi kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami bisa memberi diri kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.